Selamat pagi, bertemu kembali dalam Bina Iman SMP Kristen Aletheia Malang. Pagi hari ini, teks firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Hari ini kita akan merenungkan tema kemurahan. Sebelumnya saya mengajak kita mendengarkan sebuah lagu yang kemungkinan besar kita sering mendengarkannya. Beri bagiku menahan marahku, tapi ku akan lakukan bahkan lebih dari itu. Aku yang minta maaf walau kau yang salah. Aku kan menahan walau kau ingin pisah. Karena kamu penting, lebih penting dari semua yang ku punya. Jika kamu salah, aku akan lupakan. Walau belum tentu kau lakukan yang sama. Karena untukku kamu lebih penting dari egoku. Lagu yang baru saja kita dengarkan adalah cover Lebih Dari Egoku. Penyanyi aslinya adalah Mawar Zejong. Jika kita perhatikan kata-kata yang digunakan, menggambarkan seseorang yang mau melakukan hal yang baik, meskipun orang yang dihadapi itu melakukan hal yang sebaliknya. Ini adalah pengantar yang baik sebelum kita merenungkan bersama firman yang kita baca. Saya berpikir bahwa kita mungkin pernah di posisi orang yang menyanyikan lagu tadi. Ada saat-saat tertentu kita menghadapi orang dengan sikap baik, meskipun orang tersebut melakukan hal yang sebaliknya. Seperti lagu tadi, hal ini mungkin kita lakukan karena orang itu penting. Standarnya adalah kepentingan, sehingga kita bertahan untuk melakukan kebaikan bagi orang tersebut. Nah, bagaimana dengan teks yang telah kita baca? Kata kemurahan dalam teks bahasa Inggris menggunakan kata kindness atau kebaikan. Sehingga saya berharap kita tidak terlalu mempermasalahkan kedua kata ini, kemurahan, kebaikan. Kata kemurahan sendiri dalam teks aslinya yaitu bahasa Yunani menggunakan kata chrestotes untuk kata benda. Hanya muncul 8 kali dan ini muncul dalam tulisan Rasul Paulus. Sedangkan untuk kata sifat menggunakan kata chrestos. Kedua kata ini sering dipakai untuk menunjukkan pada kebaikan dan kemurahan Allah di dalam Kristus Yesus. Sehingga perlu digarisbawahi bahwa manusia yang telah jatuh dalam dosa tidak memiliki karakter ini. Bisa dibandingkan dalam Roma pasal 3 ayat 12. Akan tetapi orang-orang yang sudah menerima kebaikan Allah dengan melihat Kristus Yesus dinasehati untuk menunjukkan kemurahan atau kebaikan ini kepada orang lain.
Poin pertama yang kita ketahui bahwa kemurahan itu adalah karakter atau sifat yang dimiliki oleh Allah, bukan manusia. Tetapi manusia yang percaya kepada Yesus Kristus diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati dan bahkan menunjukkan kemurahan Allah ini kepada orang lain. Lebih lanjut dalam Lukas pasal 6 ayat 32-35 yang telah kita baca tadi, di sana Tuhan Yesus memberikan arti dari kemurahan melalui penjelasan yang sangat gamblang. Tuhan Yesus memberikan penjelasan dengan menyinggung kepada siapa kita berbuat kebaikan atau menunjukkan kemurahan, bagaimana kita berbuat kebaikan, dan apa dasarnya kita berbuat kebaikan atau kemurahan. Sangat jelas objek dari kebaikan yang disinggung oleh Tuhan Yesus dalam teks ini adalah orang yang menganggap kita musuhnya. Kata musuh di sini dipakaikan kepada orang yang melakukan tindakan tidak baik bagi diri kita tatkala kita melakukan hal yang baik padanya. Ada pertanyaan retoris yang dipakai oleh Tuhan Yesus kepada pendengarnya. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Kalau kamu meminjamkan dengan harapan balasan, apakah jasamu? Kedua pertanyaan ini diakhiri dengan kalimat, orang berdosa juga melakukan hal yang sama. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau memberikan perbedaan mereka yang telah percaya kepadanya dalam melakukan kebaikan dengan orang yang belum percaya. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus berbuat kebaikan kepada musuhnya. Ayat 27-30. Ini adalah indikator kemurahan Allah yang ditujukan kepada manusia. Sebagaimana Allah menunjukkan kemurahannya kepada manusia yang menentangnya, demikian juga kita, anak-anaknya, menunjukkan kemurahan Allah bagi mereka yang memusuhi kita. Jadi, kepada siapa orang Kristen menunjukkan kemurahan Allah? Terutama kepada mereka yang memusuhi kita. Bagaimana kita berbuat kebaikan? Dalam teks yang sudah kita baca, ada 3 contoh konkret yang Tuhan Yesus singgung pada keseluruhan teks ini. Yang pertama, berdoa. Ayat 28. Seringkali senjata yang paling ampuh dan tidak kelihatan untuk musuh adalah doa. Banyak orang berdoa agar musuhnya itu dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi di sini Yesus berkata lain. Orang Kristen harus mengharapkan yang baik untuk musuh-musuh mereka ini. Tuhan Yesus mengajarkan mengenai kemurahan. Berdoalah bagi musuhmu, mintalah supaya musuhmu mendapatkan hal-hal yang baik. Yang kedua, memberikan pipi untuk ditampar, ayat 29. Jangan salah mengartikan bagian ini ya. Tuhan Yesus mau berbicara bahwa orang Kristen harus memberikan kepada musuh lebih daripada yang diharapkan musuh. Dengan kata lain, kita tidak jemu-jemu melakukan kebaikan, meski hal itu menyakiti diri kita. Lakukan apa yang lebih dari yang musuh kita harapkan. Kemudian memberi, ayat 30. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh menagih hutang. Hal yang ingin ditegaskan adalah musuh, tentang musuh. Jika orang yang memusuhi kita sampai meminjam sesuatu, itu berarti dia benar-benar membutuhkan pertolongan. Kebanyakan orang menggunakan kesusahan musuhnya sebagai kesempatan untuk membalas dendam. Tetapi tidak bagi orang Kristen. Kesusahan musuh sebagai sarana menunjukkan kemurahan Allah. Dasar kebaikan. Melakukan kebaikan untuk orang sangatlah sulit, apalagi terhadap orang yang memusuhi kita. Perlu alasan yang kuat untuk menjadi dasar mengapa kita melakukan hal tersebut. Dan dasar yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada bagian ini adalah dasar yang kuat dan tidak terbantahkan. Ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih
dan terhadap orang-orang jahat. Jadi satu-satunya landasan yang kuat dan teguh tidak terbantahkan adalah karena Allah. Allah kita adalah Allah yang menunjukkan kemurahannya bagi semua. Dan karena kita telah ditunjukkan kemurahan itu, maka kita pun pada akhirnya dapat melakukannya. Bagian ini ditutup dengan kalimat yang sangat indah oleh Tuhan Yesus. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi, kemurahan itu adalah sifat atau karakter Allah. Kita telah mencicipi kemurahan Allah, dan saatnya kita menunjukkan kepada orang lain kemurahan yang telah Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, dasarnya bukan karena kepentingan, dasarnya karena Allah. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan menolong kita. Dari semua yang ku punya, jika kamu salah, aku akan lupakan. Walau belum tentu kau lakukan yang sama, karena untukku